Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini kita akan membahas salah satu buku yang menarik yang ditulis oleh Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt. Mereka berdua adalah seorang profesor terkemuka dari Harvard University yang mengkaji tentang politik dan pemerintahan. Mereka menulis buku yang diterbitkan pada tahun 2018 dengan judul How Democracy Die. Buku ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Gramedia Pustaka Utama dengan sangat baik. Nah, kenapa kemudian buku ini yang menjadi pilihan? Karena seperti yang kita ketahui beberapa waktu yang lalu, salah satu gubernur Indonesia yaitu Mas Anies Baswedan memposting buku ini dan kemudian viral di seluruh media sosial. Kenapa buku ini bisa viral di media sosial? Bukan hanya karena diposting oleh Mas Anies Baswedan, tetapi sesungguhnya ada pesan yang sebenarnya ingin disampaikan di balik foto yang diunggah oleh Gubernur DKI Jakarta itu. Nah, apa pesannya? Itu berkaitan dengan isi atau substansi daripada buku How Democracy Die. Kita akan membahasnya. Tetap stay on di video kita. Nah, saudara, adapun pembahasan dalam buku How Democracy Die, Levitsky dan Ziblatt tidak sedang mencoba untuk menguraikan kembali makna daripada demokrasi itu sendiri. Tetapi mereka ingin mengingatkan kita bagaimana cara kerja daripada demokrasi yang dapat menghasilkan dua kesimpulan. Yang pertama, bagaimana demokrasi mati, dan yang kedua, bagaimana demokrasi bisa dipertahankan. Yang pertama, bagaimana demokrasi mati. Bila selama ini wacana dominan yang mengepung ruang publik bahwa demokrasi akan mati tatkala penguasanya berjiwa diktator atau menerapkan sistem otoritarianisme, Levitsky dan Ziblatt hadir dengan wacana yang berbeda. Mereka mengatakan bahwa cara yang paling mengerikan dibanding cara kudeta untuk mematikan demokrasi adalah dengan memanfaatkan jalan daripada demokratisasi itu sendiri. Levitsky dan Ziblatt mengingatkan kita bahwa pemimpin seperti Adolf Hitler dan Mussolini tidak pernah hadir melalui jalan kudeta. Mereka justru hadir melalui jalan demokratisasi. Akan tetapi pada masanya mereka kemudian berubah menjadi pemimpin yang sangat diktator dan pemimpin yang anti terhadap demokratisasi. Saudara-saudara, itulah sebabnya kenapa kemudian Levitsky dan Ziblatt mengatakan kepada kita bahwa jalan yang paling mengerikan untuk mematikan demokrasi adalah dengan memanfaatkan demokratisasi itu sendiri. Mereka mengatakan bahwa ketika jalan atau pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan militerisme seperti kudeta, maka itu akan kasat mata, akan terlihat terjadi baku tembak, terjadi perang di mana-mana. Akan tetapi kalau hanya memanfaatkan jalan demokratisasi untuk mematikan demokrasi, itu tidak akan kasat mata. Bahkan warga masyarakat pun tidak pernah sadar kalau mereka sedang hidup dalam sebuah rezim yang diktator. Tetapi mereka masih beranggapan bahwa mereka hidup dalam sebuah rezim yang demokratis. Saudara-saudara, Levitsky dan Ziblatt membuktikan argumentasi mereka melalui penelitian dan penelusuran yang panjang di berbagai negara, termasuk di Rusia, di Turki, di Sri Lanka, di Venezuela, di Brazil, di Peru, bahkan di Amerika Serikat sendiri, dan juga masih banyak negara-negara yang lain. Tetapi yang lebih menarik adalah ketika mereka membahas tentang kepemimpinan Putin di Rusia. Mereka mengatakan bahwa Putin adalah seorang pemimpin yang sebenarnya telah mematikan demokratisasi di negara itu. Putin secara sengaja telah mencoba untuk menukar peran daripada presiden dan perdana menteri melalui amandemen konstitusi di negara tersebut. Mereka mengatakan bahwa sebenarnya itu adalah cara Putin untuk mempertahankan kekuasaannya, tetapi dengan jalan mencoba untuk merekayasa konstitusi daripada negara Rusia. Itu adalah salah satu contoh yang penting. Praktek serupa juga terjadi di Turki, terjadi di Peru, terjadi di Brazil, dan lain sebagainya. Nah, menariknya lagi, ketika Levitsky dan Ziblatt mencoba untuk memaparkan bagaimana demokrasi mati di negara United States of America. Kenapa ini menarik? Karena ketika berbicara tentang demokrasi, maka role model demokrasi adalah negara Paman Sam itu. Akan tetapi bagi mereka justru ketika Presiden Donald Trump memimpin Amerika, itulah pertanda bagi matinya demokrasi di negara Amerika Serikat. Mereka mengatakan bahwa setidaknya ada 4 cara yang kemudian menyimpulkan bahwa demokrasi di Amerika Serikat itu mati ketika Donald Trump menjadi pemimpin di negara itu. Cara yang pertama adalah Trump tidak lagi percaya kepada lembaga penyelenggara pemilu. Yang kedua adalah Trump juga mencoba untuk mengkriminalisasi lawan politiknya, yaitu Hillary Clinton pada saat itu. Ia menyerukan agar Hillary Clinton ditahan di penjara. Yang ketiga adalah Trump mentolerir
kekerasan apabila kekerasan itu dilakukan oleh pendukungnya terhadap pendukung dari lawan politiknya. Yang terakhir adalah Trump seringkali mengancam kebebasan sipil dan mengancam kebebasan media ketika sipil dan media menyuarakan atau memberitakan hal-hal yang di luar daripada kepemimpinan, di luar daripada kepentingan negara atau kepentingan Trump. Saudara, itulah yang kemudian menjadikan Trump sebagai demagog dalam istilah Levitsky dan Ziblatt. Demagog bisa diartikan juga seperti provokator atau orang-orang yang merusak demokrasi. Karena Trump hanya memanfaatkan dukungan daripada kaum ekstremis Amerika Serikat untuk berkuasa. Tetapi di saat yang bersamaan, Trump justru telah mengobrak-abrik demokratisasi di negara Paman Sam. Peristiwa-peristiwa itulah yang menjadi bukti bahwa matinya demokrasi tidak selamanya disebabkan oleh jalan militerisme, tetapi justru matinya demokrasi bisa disebabkan oleh sabda daripada demokrasi itu sendiri. Saudara-saudara, di bagian terakhir dari buku ini, Levitsky dan Ziblatt kemudian menawarkan beberapa cara untuk setidaknya mampu mempertahankan mesin demokrasi tetap hidup di negara demokrasi. Keempat cara itu, yang bertugas untuk melakukan keempat cara itu adalah kelompok yang dinamai oleh Levitsky dan Ziblatt sebagai penjaga pintu gerbang demokrasi. Penjaga pintu gerbang demokrasi bisa hidup dalam partai-partai politik, bisa juga perseorangan, ataupun lembaga-lembaga yang memiliki kepedulian terhadap pertumbuhan demokrasi. Adapun empat cara itu, yang pertama adalah seseorang atau seorang penguasa yang menolak aturan main daripada demokrasi, baik itu melalui perkataan maupun perbuatan. Yang kedua adalah seseorang yang mentolerir kekerasan apabila kekerasan tersebut menguntungkan dia dan kelompoknya. Yang ketiga adalah seseorang yang kerap kali menyangkal lawan politiknya, alias mengkriminalisasi lawan politiknya. Yang keempat, yang terakhir adalah seseorang yang terindikasi melakukan pembatasan sipil dan pembatasan media apabila sipil dan media menyuarakan dan memberitakan hal-hal yang di luar daripada kepentingan dia dan kelompoknya. Saudara-saudara, apabila ada seorang penguasa atau calon penguasa yang memiliki salah satu karakter dari empat karakter tersebut, maka penguasa atau calon penguasa tersebut memiliki potensi untuk menjadi pemimpin yang diktator. Apalagi penguasa dan calon penguasa tersebut memiliki keempat-empat daripada karakter yang dimaksudkan. Itulah yang disebut sebagai penguasa yang diktator dan penguasa yang bisa mematikan demokratisasi. Itulah ulasan-ulasan penting dari buku How Democracy Die. Sebenarnya, poin penting dari buku ini bukan hanya tentang bagaimana perkembangan demokrasi di daratan Eropa dan Amerika Serikat. Lebih dari itu, poin penting yang ingin saya sampaikan adalah kita mampu menggunakan landasan berpikir tentang demokrasi yang sangat komprehensif dari Levitsky dan Ziblatt untuk membaca pertumbuhan demokrasi di negara kita. Jangan-jangan demokrasi di negara kita telah mati. Dan jangan-jangan kita sedang berada dalam suatu rezim yang diktator, tetapi kita tidak pernah menyadari hal itu. Jangan-jangan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.